Malam itu, angin berembus pelan melalui celah-celah jendela, membawa kesejukan yang samar ke dalam rumah. Dina duduk termenung di atas kursi roda, menatap bulan yang menggantung di langit. Kesunyian yang menyelimuti rumahnya semakin terasa menusuk setelah kepergian suaminya setahun lalu. Kesepian bukan hal baru baginya, tetapi malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Langkah kaki terdengar mendekat dari arah dapur. Bima muncul dengan membawa secangkir teh hangat. Pria muda itu baru beberapa bulan tinggal di rumah ini, dikirim oleh keponakan Dina untuk membantunya mengurus rumah dan menemani hari-harinya yang semakin sunyi. Bima adalah seorang pemuda sederhana yang berasal dari desa. Awalnya, ia hanya bekerja sebagai pengurus taman, tetapi seiring waktu, ia menjadi seseorang yang lebih dari sekadar pekerja. Ia menjadi teman berbagi cerita bagi Dina. "Bu Dina, ini tehnya. Hangat, pas untuk malam yang dingin seperti ini," ujar Bima sambil menyodorkan cangkir ke tangannya. Dina tersenyum tipis dan menerimanya dengan lembut. "Terima kasih Bima, kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan." Bima duduk di bangku kecil di sampingnya. Malam-malam seperti ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka duduk bersama, berbagi cerita, mengisi kekosongan yang masing-masing rasakan. Dina, yang dulu jarang berbicara tentang masa lalunya, kini mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang impian yang pernah ia kejar, dan tentang cinta yang pernah begitu kuat, namun kini tinggal kenangan. "Aku dulu suka sekali memasak," kata Dina, matanya menerawang. "Suamiku selalu bilang rendang buatanku yang terbaik, tapi sejak dia pergi, aku kehilangan semangat untuk memasak lagi. Rasanya, setiap sudut dapur mengingatkanku padanya." Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam suara Dina yang membuatnya merasa ingin melakukan sesuatu untuknya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang begitu dicintai dan harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran orang tersebut. "Mungkin besok kita bisa memasak bersama," kata Bima dengan nada ceria. "Aku bisa bantu ibu di dapur dan ibu bisa mengajariku bagaimana membuat rendang yang katanya luar biasa itu." Dina tertawa kecil, sesuatu yang jarang terjadi belakangan ini. "Kamu mau belajar memasak dari seorang wanita tua seperti aku?" "Tentu saja," Bima tersenyum lebar. "Siapa lagi yang bisa mengajariku lebih baik kalau bukan ibu sendiri?" Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina merasa ada harapan kecil yang muncul di hatinya. Ada seseorang yang peduli, seseorang yang bersedia mendengarkan, dan yang lebih penting, seseorang yang tidak membuatnya merasa sendirian. Ketika malam semakin larut, Bima membantu mendorong kursi roda Dina kembali ke kamarnya. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Bu Dina, ibu tidak sendiri. Saya di sini." Dina menatapnya sejenak, matanya berbinar penuh haru. Kata-kata sederhana itu terasa begitu dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada kehangatan dalam kesendiriannya. Saat pintu kamar tertutup, Dina menatap langit-langit dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Ada lembaran baru yang akan mulai ia tulis bersama seseorang yang tidak pernah ia duga akan hadir dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dan kehadiran Adrian di rumah Bu Lestari semakin menjadi bagian dari keseharian. Sejak kecelakaan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Bu Lestari mulai terbiasa dengan kesendirian di rumah besar itu. Namun, sejak Adrian datang, suasana rumah perlahan berubah. Setiap pagi, Adrian menyiapkan sarapan sederhana untuk Bu Lestari sebelum berangkat bekerja. Ia juga memastikan bahwa semua kebutuhan wanita itu terpenuhi, dari obat-obatan hingga perawatan rumah. Meskipun awalnya Bu Lestari merasa canggung menerima bantuan, kini ia mulai menikmatinya. Malam itu,
Hujan turun dengan derasnya. Adrian baru saja pulang dari pekerjaannya di toko kelontong dekat pasar. Ia mengguncangkan payungnya di teras, memastikan tidak ada air yang masuk ke dalam rumah. "Adrian, kamu sudah pulang?" Suara lembut Bu Lestari menyapanya dari ruang tamu. "Iya, Bu," jawab Adrian sambil tersenyum. Ia masuk ke dalam, menghangatkan tangannya yang dingin. Bu Lestari tersenyum kecil, tangannya membetulkan selimut yang menutupi kakinya. "Hujan deras sekali di luar. Kamu tidak kehujanan, kan?" "Sedikit, tapi tidak apa-apa. Saya akan buatkan teh untuk Ibu," kata Adrian sebelum melangkah ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkan satu kepada Bu Lestari, lalu duduk di sofa di seberangnya. Mereka menikmati suasana malam yang tenang, hanya ditemani suara hujan yang menari di atap. "Kamu tahu, Adrian, sebelum kecelakaan itu terjadi, aku sering duduk di teras sambil menikmati hujan seperti ini," kata Bu Lestari pelan, matanya menerawang. Adrian menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang Ibu pikirkan saat itu?" "Semuanya. Hidupku dulu begitu sibuk. Aku mengurus suami, rumah, dan bisnis kecilku. Aku tak pernah punya waktu untuk menikmati momen-momen sederhana seperti ini." Ia menghela napas. "Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Aku seperti kehilangan arah." Adrian mengerti perasaan itu. Ia pernah kehilangan seseorang yang berarti baginya, dan sejak saat itu, ia tahu bagaimana rasanya merasa hampa. "Ibu tidak sendirian," katanya akhirnya. "Saya di sini, dan saya akan selalu membantu Ibu sebisa saya." Bu Lestari tersenyum, matanya sedikit berembun. "Terima kasih, Adrian. Kehadiranmu di sini membuatku merasa lebih baik." Malam itu, ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar hubungan antara majikan dan pekerja, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Seiring waktu, Bu Lestari merasa bahwa Adrian bukan hanya seseorang yang membantunya. Ia adalah seseorang yang mulai mengisi kekosongan dalam hidupnya. Saat Adrian membereskan cangkir-cangkir teh dan bersiap untuk kembali ke kamarnya, Bu Lestari memanggilnya pelan. "Adrian." "Iya, Bu." "Besok, bisakah kita makan malam bersama di meja makan? Sudah lama aku tidak makan dengan seseorang." Adrian tersenyum hangat. "Tentu, Bu. Saya akan masak sesuatu yang enak untuk kita." Ketika ia melangkah pergi, Bu Lestari masih duduk di kursinya, menatap jendela yang basah oleh hujan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa kehidupannya mungkin belum sepenuhnya berakhir. Mungkin masih ada harapan, masih ada seseorang yang peduli. Hujan di luar terus turun, tapi di dalam rumah ada kehangatan yang perlahan mulai tumbuh. Malam itu, suasana di rumah Bu Lestari terasa berbeda. Adrian telah menyiapkan makan malam sederhana, sup ayam hangat, dan beberapa lauk lainnya. Ia meletakkan piring-piring di atas meja dengan hati-hati, memastikan semuanya tersusun rapi. Bu Lestari duduk di kursi rodanya, menatap meja makan yang sudah lama tak tersentuh kehangatan seperti ini. Dulu, ia selalu makan sendirian di depan televisi atau di kamarnya, tetapi kini ada seseorang yang menemaninya. "Adrian, kamu benar-benar tidak perlu repot seperti ini," ucapnya dengan senyum tipis. "Ini bukan repot, Bu. Saya senang bisa memasak untuk kita berdua," jawab Adrian sambil duduk di seberangnya. Mereka mulai makan dengan tenang, hanya ditemani suara alat makan yang beradu dengan piring. Namun, keheningan itu bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang nyaman. "Dulu, waktu masih kecil, saya sering membantu Ibu memasak di dapur," kata Adrian tiba-tiba. "Kami tidak punya banyak uang, tapi Ibu selalu memastikan ada makanan hangat di meja. Sejak itu, saya jadi suka memasak." Bu Lestari menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu pasti sangat merindukan ibumu." Adrian mengangguk pelan. "Iya, dia meninggal 5 tahun yang lalu." Suasana mendadak hening.
Bu Lestari bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyum pemuda itu. "Kamu pasti anak yang baik, Adrian. Ibumu pasti bangga padamu," katanya dengan lembut. Adrian tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu." Mereka melanjutkan makan, berbagi cerita kecil di antara suapan demi suapan. Bu Lestari merasa sesuatu yang sudah lama hilang dalam dirinya mulai kembali. Perasaan memiliki seseorang yang peduli. Setelah selesai makan, Adrian membersihkan meja, sementara Bu Lestari duduk di ruang tamu, menikmati teh yang baru saja ia buat. Beberapa menit kemudian, Adrian bergabung dengannya. "Hari ini menyenangkan," ucap Bu Lestari sambil menatapnya. "Saya juga merasa begitu," Adrian menjawab. "Saya ingin ibu selalu merasa nyaman dan tidak sendirian." Bu Lestari tersenyum lembut. "Kehadiranmu membuatku merasa hidup lagi, Adrian." Mereka terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka saling menatap malam itu. Sebuah kehangatan yang tidak bisa diabaikan. Adrian merasakan debaran di dadanya. Ia tahu betul bahwa perasaan ini tidak biasa. Bu Lestari bukan hanya wanita yang lebih tua darinya, tetapi juga majikannya. Namun, semakin lama ia berada di dekatnya, semakin ia menyadari bahwa hatinya mulai terikat. "Ibu," Bu Lestari menoleh, matanya penuh kehangatan. "Iya, Adrian." Pemuda itu ragu sejenak sebelum akhirnya tersenyum. "Tidak apa-apa, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya senang bisa berada di sini." Bu Lestari mengangguk pelan. "Aku juga senang kamu ada di sini." Malam itu tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Mereka hanya duduk berdampingan, membiarkan keheningan berbicara. Tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu sesuatu sedang berubah, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan.